Hai sahabat Beni, video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai salah satu organisasi yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh seorang pedagang batik asal Surakarta, yaitu Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Sarekat Dagang Islam dikenal sebagai organisasi masa pertama. Berisikan para pedagang batik pribumi dan Arab di Surakarta yang menentang pemerintah kolonial karena memberi kebebasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi di Nusantara. Tahun 1909, Haji Samanhudi bertemu dengan Haji Omar Said Cokroaminoto, yaitu seorang pelopor pers di tanah air yang juga memiliki organisasi Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Mereka kemudian menggabungkan kedua organisasi tersebut dan melebur menjadi Sarekat Dagang Islam. Cokroaminoto ditunjuk sebagai Ketua SDI Cabang Surabaya sekaligus ditugaskan untuk mengenalkan Sarekat Dagang Islam melalui surat kabar Medan Prijaji. Setelah Cokroaminoto bergabung, beliau menyarankan agar kata dagang dihapuskan dalam nama Sarekat Dagang Islam sehingga hanya menjadi Sarekat Islam (SI). Tujuannya agar organisasi Sarekat Islam tidak hanya berfokus pada perekonomian, tetapi juga hal lain seperti politik. Setelah informasi mengenai Sarekat Islam tersebar luas di Nusantara, Kongres Sarekat Islam pertama diadakan di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913. Hasil dari Kongres Sarekat Islam di Surabaya adalah memilih Haji Samanhudi sebagai Ketua Sarekat Islam dan H.O.S. Cokroaminoto sebagai Ketua Muda. Cokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan organisasi politik. Hal ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah Hindia Belanda yang tercantum dalam Regeringsreglement artikel I3 yang melarang keras berdirinya organisasi politik, dan SI memiliki tujuan untuk mengembangkan jiwa dagang, hidup menurut perintah agama, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, membantu anggota-anggota yang mengalami kesusahan dalam usaha, memajukan pengajaran dan seluruh usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Lalu pada tahun 1913 Kongres SI kedua diadakan di Solo. Keputusan dari kongres ini adalah menyatakan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Di kongres kedua juga terdapat keputusan Cokroaminoto menjadi Ketua Sentral Sarekat Islam. Kongres Sarekat Islam ketiga (Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam pertama) diadakan di Bandung pada 17 Juni 1916. Keputusan dari Kongres di Bandung adalah bahwa Sarekat Islam akan melakukan pergerakan untuk menyatukan seluruh warga negara dan memberikan kesadaran bahwa kita ada satu bangsa dan satu negara. Kongres Sarekat Islam keempat Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam kedua diadakan di Jakarta pada 20-27 Oktober 1917. Ada 3 keputusan yang diambil pada Kongres di Jakarta. Pertama, Sarekat Islam tetap menyetujui gerakan parlementer evolusioner. Kedua, tetap mengikuti gerakan Indiwerbar. Dan ketiga, memerintahkan untuk membuat pemerintahan sendiri, menolak segala penjajahan dan eksploitasi yang berlebihan oleh para kapitalis. Pada tanggal 6 Mei 1917, Sarekat Islam Semarang mengalami perubahan kepengurusan dengan Semaon sebagai Ketua Sarekat Islam Cabang Semarang, menggantikan Raden Sodjono. Ketika Sentral Sarekat Islam menginginkan adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad, Sarekat Islam Semarang, khususnya Semaon, tidak setuju dengan keputusan tersebut pada Kongres Luar Biasa Sentral Sarekat Islam tanggal 6-10 Oktober 1921 yang diadakan di Surabaya. Terdapat keputusan melarang keanggotaan rangkap. Anggota Sarekat Islam harus memilih antara Sarekat Islam atau organisasi lain. Keputusan tersebut membuat Sarekat Islam dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial terpecah, sehingga muncul Sarekat Islam Putih atau Si Putih yang dipimpin oleh Agus Salim dengan berasaskan kebangsaan dan keagamaan yang berpusat di Yogyakarta. Dan Sarekat Islam Merah atau Si Merah dipimpin oleh Semaon, Alimin, dan Darsono yang berasaskan sosial komunis berpusat di Semarang. Setelah Sarekat Islam terpecah menjadi 2 kubu pada 17
sampai 20 Oktober 1923. Sarekat Islam Putih mengadakan kongres di Madiun dengan keputusan mempertahankan disiplin kepartaian dan mengubah nama Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam. Pada tahun 1929, nama organisasi kembali berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSI, karena nama tersebut dianggap dapat merepresentasikan identitas perjuangan kemerdekaan. Pada tahun yang sama, PSII menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau P3KI. Di sisi lain, pada Mei 1920, Semaon yang memimpin Sarekat Islam Merah mengadakan kongres di Semarang yang memutuskan bahwa semua sarekat Islam lokal penganut Semaon yang berhaluan komunis berganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau PKH. Dan pada 1924, PKH mengadakan Kongres Komintern yang menghasilkan perubahan nama Perserikatan Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sarekat Islam yang awalnya Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi massa pertama di Indonesia yang dibesarkan oleh Hos Cokroaminoto. Cokroaminoto juga dijuluki sebagai Raja Tanpa Mahkota di Tanah Jawa. Julukan tersebut beliau dapatkan karena pada waktu itu dialah tokoh pertama yang berhasil mengorganisir massa yang begitu banyak, berani mencetuskan ide kemerdekaan untuk pribumi, menentang feodalisme, dan memperjuangkan kesetaraan yang terjadi pada masa Hindia Belanda. Hos Cokroaminoto juga merupakan sosok guru bagi beberapa tokoh besar. Di antaranya ada Semaon, Alimin, Musso, Soekarno, dan Kartoso Wirjo. Sarekat Islam juga merupakan cikal bakal terbentuknya Partai Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia. Pada masa rakyat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, terdapat 13 organisasi yang menginisiasi pergerakan nasional pada masa Hindia Belanda yang membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, di antaranya